إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا ومشايخنا ولمن حقنا فاتحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anak-anakku sekalian, mari kita buka kitab fikihnya, yaitu kita membahas tentang fardu sembahyang atau rukun sembahyang. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu sembahyang ada 14. Satu, niat. Dua, berdiri betul. Tiga, takbiratul ihram. Empat, membaca Fatihah. Lima, ruku. Enam, iktidal. Tujuh, sujud. Delapan, duduk antara dua sujud. Sembilan, Tumakninah. Ada ruku. Iktidal. Sujud. 10, membaca tahiyatul akhir. 11, duduk tahiyatul akhir. 12, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13, mengucapkan salam. 14, tertib. Anak-anak sekalian, bahwasanya di dalam sholat ada dikatakan rukun sholat, ada sunnah sholat, ada fardu sholat, dan juga ada yang dikatakan sunnah ketika kita mengerjakan sholat. Di sini kita bahas tentang rukun sholat. Rukun sholat di sini ada 14 dibagi 3. Ada rukun fi'li yaitu gerakan, ada rukun qauli yaitu ucapan, dan ada rukun qalbi yaitu hati. Dari 14 ini dibagi 3. Rukun fi'li, rukun qauli, dan rukun qalbi. Rukun fi'li diantaranya apa aja? Rukun fi'li diantaranya ketika kita ingin sholat, yang pertama harus berdiri betul. Berdiri betul menghadap kiblat. Rukun fi'li. Yang kedua, rukun fi'li takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram harus takin, harus jelas, harus yakin di dalam hati. Usalli fardhu zuhri arba'ah raka'atin mustaqbilah qiblati adaan makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tidak boleh ditambah huruf lainnya. Misalnya Allahu Akbar tidak boleh, atau Allahu Akbar tidak boleh. Yang betul Allahu Akbar. Itu rukun fi'li. Yang kedua ruku. Rukun fi'li yang kedua ruku kita harus pas begini. Ketika kita taruh di atas dada kita ini, punggung kita rata, punggung kita harus rata, jangan belok separuh, harus rata punggung kita ketika kita ruku. Yang rukun keempatnya rukun fi'li yaitu i'tidal. Rukun fi'li yang kelima sujud. Sujud harus memenuhi syarat. Apa? Di antaranya ada anggota sujud. Anggota sujud yaitu pertama jidat. Ketika kita sholat, jidat harus terbuka.
terbuka. Kedua, telapak tangan kanan dan kiri. Keempat, dengkul kanan dan dengkul kiri. Dan apa? Jumit. Apa ini Nat? Jari kaki. Jari kaki kita. Jari kaki kita harus tekuk dua-duanya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tut. Anggota sujud ada tut. Di antaranya apa aja? 1, apa? Tidak. 2, telapak tangan kiri, telapak tangan kanan, dengkul kiri, dengkul kanan, dan jempol kiri, jempol kan. Ketika sujud harus pas letaknya. Yang keempat, rukun fi'li, yaitu duduk antara dua sujud. Yang keenam, tamakninah. Apakah tamakninah? Tamakninah adalah berdiam sejenak sedang mengucap subhanallah. Jeda artinya, atau sedang mengucap subhanallah. Itu tamakninah. Enggak boleh langsung tak sami Allahu liman hamidah langsung ruku. Jadi sami Allahu liman hamidah berdiri atau sejenak mengucap subhanallah. Ruku lagi, rukun fi'li. Yang keenam, yang ketujuh, tamakninah. Yang kedelapan, duduk tahiyat. At-tahiyat ada dua, ada at-tahiyat awal dan ada at-tahiyat akhir. Dan 9, salam. Salam harus jelas. Ketika kita salam, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu tidak benar. Yang benar adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama hukumnya wajib. Menengok ke kanan, yang pertama hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan salam, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam kurang, salamnya ada tasdid, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun yang kedua, rukun qauli. Apakah rukun qauli? Ucapan. Rukun qauli ucap. Mana diantaranya rukun qauli? Mengucap takbiratul ihram tadi. Allahu akbar. Itu qauli. Rukun qauli ucap. Kedua, membaca Fatihah. Perhatikan, membaca Fatihah hukumnya apa? Wajib. Ketika kita baca Fatihah, bacaan Fatihahnya harus jelas, harus benar, tidak boleh keliru ketika baca Fatihah. Dan kedua, ketika baca Fatihah, zuhur, asar, dan zuhur, asar itu kan sir, tapi kita harus ucapkan, di mulut kita harus baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Harus kita baca. Kalau kita baca di dalam hati tidak sah. Karena makanya Fatihah hukumnya atau rukun qaul ucapan harus diucap, tidak boleh di dalam hati. Bacaan Fatihah ketika salat zuhur, asar, mulut harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Gitu. Bacaannya harus diucapkan. Nah, kalau maghrib, isya dan subuh, kalau kita ngikut imam yang baca. Imam baca, kita diam. Ketika imam waladdallin, maka kita baca Fatihah. Imam selesai baca Fatihah, kita baru baca Fatihah. Imam baca surah, kita baca Fatihah. Itu rukun qauli yang ketiga. Yang keempat, membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harus paham. Yang keempat atau yang ketiganya, rukun qalbi. Apa qalbi? Yaitu hati. Mana hati? Yaitu niat. Niat adanya di dalam hati. Adanya di dalam hati niat.
rukun qalbi. Yang keenam atau yang selanjutnya adalah rukun qalbi tertib. Apa artinya tertib? Berurutan. Itu tentang rukun salat. Rukun qauli, rukun qalbi dan rukun fi'li. Rukun fi'li artinya gerakan. Rukun qauli artinya ucap dan rukun qalbi artinya hati. Itu tentang membahas rukun salat. Rukun salat ada berapa? Ada 14. Di antaranya niat, berdiri betul, takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tamakninah pada ruku dan sujud, membaca tahiyatul duduk tahiyatul membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan membaca salam, dan tertib. Ini adalah kita membahas sholat, tentang sholat. Kenapa? Sholat kita harus benar. Kalau kita sholat sudah memenuhi syarat dan rukun, maka insya Allah sholat kita sah. Kalau kita tidak memenuhi rukun dan syarat, maka sholat kita tidak sah. Makanya kita harus memperhatikan rukun dan syarat harus kita perhatikan ketika melaksanakan sholat. Apakah sholat? Sholat adalah perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Dan sholat juga dapat diartikan doa. Kenapa? Karena di dalam sholat adalah bacanya itu semua doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil nahnu billahil idna wal habibil muqarrabi bihi man zalana min qarini wa ashabi sabuna fi qawlina hasbunallah wa nabiyina billahil idna wal habibil muqarrabi bihi Mudah-mudahan pelajaran pada malam hari ini yaitu membahas fikih tentang rukun salat Allah memberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.